Aku tuh penasaran kira-kira kan sekarang nih bener-bener berdua nih bener hilang Mas di dunia entertainment. Iya. Kira-kira 2023 Lester ini comeback nggak sih? Lesti dan Bilar yang comeback? Apa Lestinya aja yang comeback? Apa dua-duanya hilang? Oke, yuk kita akan lihat. Ambil. Tapi dari sini kita akan tahu bahwa sebenarnya ini tentang uang. Ini tentang kebutuhan untuk hidup. Apa kalau Rans Entertainment kayak Raffi Ahmad kan karirnya tuh terus gak berhenti dari dulu tuh stabil banget kan. 2023 masih terus bersinarkah seperti biasanya dan apalagi sekarang ada Cipung. Anaknya yang lucu banget katanya dia calon bibit artis pengganti Raffi Ahmad berikutnya dia bilang kayak gitu. Gimana Mas kayak 2023? Wah. Oke, seperti biasa sebelum podcast harus harapan yang sehat-sehat, yang pasti harus proteinnya juga tinggi. Seperti ini nih. Cedea, ini produk yang bener-bener gue suka banget. Ini produk fish dumpling cheese sama fish dumpling chicken. Ini favorit gue banget. Ini yang chicken. Ini lumayan pas banget ya ganjel perut sebelum nge-podcast. Kok. Bintang tamunya udah datang. Udah aku ikut makan nggak apa-apa lah, nggak dibayar juga nggak apa-apa. Habis manajer ini suka kalau nggak ada kontraknya jangan megang, jangan makan. Tapi CDA ini emang enak banget, udah nggak apa-apa. Bener Mas, karena CDA ini terbuat dari ikan olahan bermutu. Iya makanya. Gimana makan beneran? Dulu kan aku pernah juga kan yang Instagram live itu enak banget emang. Oh iya bener. Iya. Udah Mas. Monggo. Nggak apa-apa. Mau yang cheese? Kalau yang enak nggak dibayar nggak apa-apa. Oh enggak. Jadi semua ya, nggak apa-apa cobain ya. Semua boleh. Ini fish dumpling cheese, ini fish dumpling chicken. Oke. Ini benar-benar mengandung ikan dan proteinnya tinggi banget. Jadi sehat banget kan. Ya, Mbak Inong bisa kali masuk ke pot Mbak Inong siapa? Mbak Inong bosnya CDA. Oh yang The best banget itu loh. Mbak Inong. Ini satu episode ya. Bisa masuknya. Enak kan? Enak. Parah ya? Masih enak. Ini kalau misalkan ini maaf ya, suka beli begini nih di misalkan kayak minimarket yang jualan yang ada yang dari Jepang loh seperti itu, tahu kan? Oh iya. Nah ini lebih fresh aja. Iya. Rasanya kayak memang pas di dalamnya itu ini isi ini cheese ya. Ini chicken. Cheese-nya kerasa. Bener. Yang paling penting ikannya juga berasa. Karena CDA itu terbuat dari ikan olahan bermutu Mas. Bentar, lagi ya? Lagi. Boleh. Abis ini juga boleh. Kita ambil podcast masih lama loh, sejam. Oh iya. Jadi bisa ambil makan. Mulai makan aja. Oke. Nanti kita sambil makan ya. Sambil makan sambil ngobrol ya Mas ya. By the way, thank you banget Mas Denny Darko udah mau mampir ke podcast di belakang layar. Ini jadi podcast kali ini seru banget karena gue bisa collab langsung dengan artis gue sendiri. Kan biasanya gue kan collabnya kan sama manajer artis sama di belakang layar. Jadi berhubung dirimu adalah artis aku, jadi mungkin kita akan sharing tentang di dunia belakang layar. Amin. Belakang layar kita ya. Aku baru mau setelah subscriber banyak loh. Oh gitu ya? Enggak, tapi Denny Darko ini, Mas Den ini termasuk orang yang membantu dalam YouTube presenter aku. Ingat nggak sih Mas yang dulu dirimu bikin ramalan presiden ya di konten aku pertama? Lebih tepatnya menyetani. Iya. Jadi Mas Denny Darko ini orang yang menyetani aku buat bikin YouTube presenter hingga seperti lihat sekarang. episode lama di situ. Iya, aku thank you banget loh Mas, sudah banyak support. Sama-sama. Kan dirimu juga aku nggak akan kebayang nggak untuk seorang public figure bisa bertahan 15 tahun dan lebih, apalagi ada pandemi, itu harus memilih seorang manajer yang tepat. Nah, jadi pastikan memilih manajer yang tepat, tidak ada masalah, tidak ada drama. Nah, seperti yang tapi ini nggak beres kan karena lagi di podcast begini. Asli bener kan? Aslinya bener kok. Thank you loh Mas Denny buat kepercayaan. Jadi benar, jadi aku sama Mas Denny Darko ini kita udah kerja sama kurang lebih dari 2015 ya Mas ya? Iya, jadi hampir 10 tahun ini, 8 tahun. Mau 8 tahun. Iya 8 tahun, maksudnya kan nanti kalau 2025 udah 10 tahun, iya. Dan kalau di aku tuh percaya kalau 8 itu adalah angka keberuntungan. Nah, kayak plat nomor mobil. Plat nomor mobilku, aku tidak dapat main lantai 8, semua nomor handphoneku berjumlah 8. Jadi semoga di pas 8 tahun nanti job kita makin mengalir deras dan kita masih terus bertahan sampai Cina banget. Pilihlah manajer Cina. Mas Den, selama dirimu menjadi seorang artis, tahu jadi artis udah berapa lama Mas? Kan kalau di aku udah 8 tahun nih. Oke, jadi yang pertama kali itu saya
mencoba untuk memberitahukan pengertian saya terhadap apa sih namanya artis. Kalau artis di dunia saya, yang saya dulu itu sekolahnya sekolah seni rupa, pernah mengajar juga ada di dosen di seni rupa di ITB, yang disebut artis ini adalah seniman kok. Oke, jadi saya mengira saat itu menjadi artis itu adalah menekuni seni tertentu, tapi terus kemudian saking orang ini tekunnya sehingga jadi pakar. Nah, dia ini bisa menghibur dan membagikan informasi, juga bisa menginspirasi orang lain. Itu yang saya maksud dengan artis. Tapi di Indonesia, artis mengalami satu, mungkin kalau kita bilang itu pergeseran makna. Artis itu jadi kayak selebritis. Jadi artis itu selebritis ini kalau saya kira ini di satu hal yang berbeda lagi. Kalau selebritis itu kan namanya juga celebration. Jadi orang yang biasanya ada di sebuah acara celebration. Orang yang memang kehadirannya ini selalu di-celebrate seperti itu. Jadi artis belum tentu seorang selebritis. Seorang selebritis bisa jadi seorang artis. Saya bilang diri saya ini bukan selebritis, tapi seorang artis. Mungkin kalau saya menyamakan, ya saya ini sama kayak misalkan Om Darwis Triadi yang fotografer. Ya fotografer tapi karena jago banget akhirnya dia terkenal. Begitu. Karya. Ya, dengan karyanya dia. Terus kemudian Mas Adi MS, ya kan? Yes, atau ya. Dan orang-orang yang memang Mas Didi Ninitowo seperti itu, yang dia memiliki sebuah kesukaan terhadap satu hal, dia tekuni itu terus orang menyukai. Nah kalau selebritis ini kan orang yang memang dia itu selain dia juga memiliki skill, misalkan kita ngomong Dewi Persik lah ya, dia memiliki skill nyanyi dan usia karirnya kan udah puluhan tahun ini, tapi sampai saat ini pun dia dengan kontroversinya, dengan semua hal yang dia lakukan ini, orang itu dia masuk kategorinya selebritis juga gitu. Seperti itu. Nah, kalau saya ya jadi artis, kalau ditanya jadi artis berapa lama, saya menekuni ini dari tahun 2005 mungkin ya. 2005. 2005. Jadi dirimu di dunia entertainment, aku di dunia entertainment di belakang layar dari 2006. Iya, ya saya kan lulus kuliah dulu. Oh iya. Jadi Mas Darko ini satu kampus sama aku dulu di Unpar. Iya, sempat satu kampus, ya. Yang di Unpar itu akhirnya saya nggak terusin. Oh iya. Jadi kalau dulu itu Unpar Bandung ya, di Jepang. Iya. Emang ada Unpar lain? Kalau soal balik pas ada Unpar sama ya Unpar di Bandung juga. Iya. Nah, jadi dulu kuliah saya tuh 2, di Unpar sama di ITB. Iya. Kalau ditanya orang IPK-nya berapa? IPK-nya 4. Saya lulus tepat waktu. Nah, IPK 4 itu di ITB 1,9, Unpar 2,1. lulus tepat waktu sebelum di DO 7 tahun. Iya. Nah, tapi itu di Unpar itu 2,5 tahun saya kuliah, tapi yang lulusnya yang di ITB ini, terus ambil S2 juga di sana. Nah, dunia entertainment itu pertama kali masuk itu sebenarnya juga bukan 2005, tapi 2000 kalau nggak salah 2003. Oh, okay. Ikut acara namanya Ajang Boy Band. Oh iya, dulu dia Mas Darko ini adalah boy band ya. Di TPI waktu itu. Iya. Dan ya waktu itu cuman have fun aja karena kita tahu karir boy band itu ya nggak ditempuh dengan cara pencarian bakat ya yang kita tahu di Indonesia. Nah sampai akhirnya di 2005 memberanikan diri untuk menawarkan ke sebuah program yang dirimu jadi talentnya juga, Dorce Show. Oh iya. Dorce Show itu. Trans TV ya. Ya almarhumah waktu itu saya 2005 ketemu dan ya itu sangat inspiring banget dan ya sejak itu saya mengatakan ke diri saya sendiri, ya udahlah coba untuk fokus dulu di sini. Kalau ternyata ini menjanjikan saya akan teruskan. Tapi kalau ternyata enggak, ya saya balik lagi jadi desainer interior atau mengajar dan sebagainya. Oke. Dari ceritanya seorang Mas Denny Darko menjadi seorang entertainment yang total dari tahun 2003 sampai sekarang itu tahu kurang lebih sekitar 20 tahun ya Mas ya. 20 tahun. Iya, hampir 20 tahun tapi 2003 itu kan waktu itu mau masuk itu tapi terus nol sampai nggak ada apa-apa sampai akhirnya mulai lagi di 2005. Oke, ya kurang lebih sekitar 20 tahun berkarya di dunia entertainment. Ada nggak sih cerita tentang di belakang layar yang benar-benar paling nggak terlupakan? Karena kalau kita tahu di depan layar kan semua aksi panggung Mas Denny Darko semua orang mengakui keren. Lukisan pasirnya semua orang tepuk tangan. Kalau yang tidak sebenarnya semua hampir tidak terlupakan, tapi bentar, aku ingat-ingat dulu. Yang tidak terlupakan, saya ingat harusnya yang pertama itu saat saya diundang di acara Dorce Show. Oke. Ya, jadi saya diundang acara Dorce Show sebagai bintang tamu, seorang yang menekuni profesi yang unik. Karena saya dan partner saya itu ditemukan ini ada kafe namanya Olala di Bandung, itu tempat kita hampir tiap malam di Dago Plaza itu. Perform sulap dan baca tarot ramal waktu itu.
Terus kemudian ada seorang produser yang datang ke situ melihat kami langsung menawarkan. Nah, produsernya namanya Gina Mayangsari. Ya, Teh Gina. Ya, apa kabar Teh Gina? Apa kabar? Nah, dia langsung menawarkan kami untuk coba acara The Show. Nah, kita datang ke situ. Terus akhirnya kami itu pertama kali tahu, ya sebenarnya 2003 itu tahu ya, tapi nggak intens. 2005 itu kami tahu, oh TV itu ada namanya kreatif loh. Nah, di kreatif saat itu udah Sony, ya Mas Edo saat itu. Terus ada lagi namanya Gina juga, ada 2 Gina ya dulu ya di sana itu. Saya ingat namanya dan beberapa yang lainnya. Terus kami di brief tentang nanti akan seperti apa dan bagaimana, itu masih tetap biasa ya. Nah, yang nggak terlupakan adalah saat kami diundang, terus kami itu disuruh perform di depan Bunda Dorce saat itu. Terus kemudian, nah ini dia hadirin sekalian, Denny Darko ini ngefans dengan seorang artis ini. Dan akhirnya kita datangkan apakah dia akan grogi atau enggak main di depan artis yang diidolakan ini tadi. Diundanglah, masuklah Titi Kamal, terus saya play along. Saya main, setelah selesai saya nanya, itu nanya ke siapa kok saya dibilang ngefans sama Titi Kamal. Oke, saya bilang Titi Kamal cantik dan saya mengagumi, tapi saya nggak pernah secara personal mengidolakan gitu loh. Ngerti ya saat itu. Terus akhirnya mereka bilang, oh iya sebenarnya kami sempat nelpon ke rumah, nanya ke saudara-saudara, ke adik-adik itu, sebenarnya Denny Darko ngefansnya sama siapa? Saya tuh dikasih tahu ngefansnya sama Maya Estianty. Karena dia dari Surabaya, sama-sama dari Surabaya, ya cantik ya saat itu, dari Surabaya, orang yang berbakat dan sebagainya. Dan oh orang Jawa Timur ternyata, saya tuh saat itu tuh kayak, bisa nggak ya orang Jawa Timur yang logatnya medok itu bisa jadi artis. Nah, saya mengidolakan Maya Estianty karena itu saat itu. Dan dengan semuanya ini tadi, cuman Maya Estianty saat itu sedang jadwalnya nggak bisa. Akhirnya digantikan sama Titi Kamal, datang, tapi skripnya kayaknya lupa diganti. Jadi saya, yang nggak terlupakan adalah rencana apapun di televisi atau di broadcast itu ternyata apapun bisa berubah di hitungan detik atau menit. Nah itu sebenarnya. Jadi nggak terlupakannya bukan sulapnya gagal atau apa, tapi lebih ke yang saat pulang itu saya langsung, seperti ini ya televisi, seperti ini loh. Ternyata di depan layar itu apa, di belakang layar ini banyak hal yang lain yang terjadi yang kita nggak pernah tahu gitu. Orang taunya di depan layar, wah aja. Betul, dan bagaimanapun caranya yang di depan layar ini harus tetap kelihatan maksimal. Betul. Iya, apalagi itu tahun 2005 adalah pertama kalinya dirimu muncul di televisi yang benar-benar acara lumayan besar ya saat itu kan. Dan live itu. Jadi ya ini satu hal yang itu rating tertinggi, acaranya di pagi hari. Kenapa saya ngomong pagi hari ini kok spesial banget adalah kalau di pagi hari persiapan kita nggak siap, artinya apa? Artinya ya kita nggak bisa beli keluar atau apa barang yang kita persiapkan. Jadi harus benar-benar siap one day prior. Jadi kayak sehari sebelumnya harus disiapin dengan matang. Dan saat itu memang itu pengalaman yang akhirnya membentuk saya sampai sekarang ini, dan tahu bahwa di televisi itu apapun ya harus kita siapkan. Kalaupun ternyata di luar sebuah rencana, ya kita harus coba untuk improve. Saya agak terganggu konsentrasi karena pengen makan lagi. Lapar. Nih, coba pakai saus sambelnya enak banget, Mas. Bener-bener nih Cedia. Jadi buat Breezer semua yang mau cari Cedia udah tersedia di seluruh supermarket, terus juga marketplace. Yang pasti ini bener-bener Cedia ikan olahan bermutu. Oke, lanjut. Mas, by the way, biasanya aku selalu mewawancarain manajer artis. Aku juga bingung kalau sudah aku wawancarain diri aku sendiri gitu kan. Kenapa pasti pertanyaan aku adalah kenapa lu manajerin misalnya kemarin manajernya Raffi Ahmad, kenapa lu manajerin Raffi Ahmad, kamu manajerin di Viranata gitu. Nah, sekarang aku balik tanya ke dirimu deh. Apa alasan dirimu mau dimanajerin sama aku di Business Entertainment? Oke. Jadi pertama kali kita ketemu tuh kan di acara itu acara Trans yang di ini ya. Mana namanya? Syutingnya di Cawang. Kayak bukan Trans dulu RTV. RTV ya? Oh iya, bawa Billy waktu itu kan. Bawa chef, aku lupa chef siapa ya. Chef. Iya. Nah, terus saat itu kita ngobrol. Dan sebenarnya jujur ya waktu itu. Waktu pertama kali lihat aku tertarik karena ini bukan rasis karena wah Cina nih.
Karena manajer artis itu yang sukses-sukses kebanyakan Chinese gitu. Dan manajerku yang satu lagi yang off air, Steve ya, saat itu tuh Chinese juga gitu. Jadi memang ini kayaknya kalau manajer urusannya sama bisnis, peruangan dan sebagainya, nggak ada yang bisa mengalahkan, kalau nggak Padang kayaknya harus Chinese. Nah, gitu. Itu pertama kali. Itu. Nah, terus ngobrol-ngobrol lulusan matematika. Nah, jadi ini kayaknya aman dan bagus ini nanti kinerjanya. Itu kedua. Terus satu kampus. Ya, aku nih orangnya emang agak nepotisme. Agak seperti itu. Nah, karena secara kredibilitas kampus Universitas Parayangan Bandung tuh bagus, paling bagus. Oh iya. Swasta yang kalau kita bilang itu sejajar dengan negeri ya. Ini secara pola pikir dan juga orang-orang itu taunya itu tadi. Nah, dan selanjutnya lagi ya bohong kalau saya tahu mau karena saya tahu kerja kinerja profesional atau apa, karena kan belum kan kok. Kita kan belum saat itu. Jadi saya sih melihat hal-hal itu akhirnya memutuskan untuk ya sudah kita coba aja. Karena yang saya cari saat itu adalah dipisahkannya antara off air dan on air kok. Iya. Ya, karena off air ini punya kerumitan sendiri, off air pun begitu, dan saya pikir ini sama-sama. Dan ini saya sarankan juga untuk para artis yang lain, kalau bisa mencari yang khusus on air. Nah, on air ini ada seluk-beluknya dan sebaiknya memang memiliki manajer yang tertentu. Saya pikir begitu. Ya. Mungkin karena dirimu ngeliat aku punya basic pengalaman di TV mungkin ya. Oh, itu iya juga, tapi maksudnya di sini sebenarnya kalau di TV dan yang Chinese itu ada banyak. Nah, tapi yang lulusan Unpar dan matematik, kombinasi itu tuh. Jadi udah prioritas utama ya saat itu ya? Iya, jadi kalau dilihat itu kalau beauty contest sudah poinnya di centangnya ada banyak. Oke, iya. Tapi Mas, ini mungkin penonton Breezer juga pada penasaran juga. Sebenarnya seorang Denny Darko ini, dia tuh lebih ke pesulap kah, pelukis pasir kah, atau dia sekarang lebih viralnya ramalan dirimu yang sering viral, prediksi dirimu. Sebenarnya dirimu tuh mau dijadikan seperti apa sih? Kadang-kadang kita suka berdebat kalau masalah jualan kan. Mas, dirimu mau dijual di apa sih? Kayak gitu mau dirimu kan? Gini, almarhumah ibu saya itu pernah mengatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa berguna untuk orang lain. Nah, berguna itu sebenarnya adalah, jadi orang kadang-kadang berpikir gimana caranya berguna kepada orang lain. Padahal mikir seperti itu kejauhan, ketinggian kok. Yang pertama sebenarnya adalah bagaimana caranya agar satu kita dikenal oleh orang lain dulu. Karena saat kita dikenal, apapun yang kita sampaikan, ini mereka mau dengarkan. Nah, saat kita menyampaikan sesuatu, masalah berguna atau tidak itu sebenarnya nanti. Tapi yuk kita bagaimana caranya agar apapun yang kita sampaikan ini nyampe dulu deh. Intinya itu dulu aja. Nah, agar itu tercapai, artinya saya harus satu terkenal, kedua saya harus tahu cara menyampaikannya. Saya ingat waktu saya kecil, saya diajak sama kakek saya almarhum waktu itu lihat tukang obat di sebuah pasar. Di Tulungagung ada satu pasar namanya Pasar Pahing. Pahing itu kayak nama pasaran kok. Ada Wage, Kliwon, Pon, seperti itu. Nah, di situ itu ada tukang obat yang dia ini melakukan sebuah aksi kesaktian yang ternyata saya akhirnya tahu bahwa itu sulap. Yang endingnya mereka itu jualan sesuatu. Jadi intinya adalah kalau kita itu bisa menyampaikan satu hal, maka kita bisa menjual informasi kepada orang itu tadi. Nah, saya mempergunakan apapun yang saya suka dan tekuni untuk menyampaikan itu. Saya suka sulap, saya suka seni. Jadi apapun itu pasti ada hubungannya dengan dua ini tadi. Makanya kadang-kadang orang bertanya, lo kemarin sulap kenapa kok sekarang lukis pasir? Kemarin kenapa sulap terus sekarang kok hipnotis, bikin wahana rumah hantu dan sebagainya, karena atau baca tarot seperti itu. Nah, karena ini adalah hal yang memang berhubungan. Nah, kenapa saya nggak melakukan misalkan membaca menggunakan kalau kita, kenapa kok masuknya itu pintu masuknya tarot? Karena di tarot itu ada seni gambar yang ini kalau kita tunjukkan itu, gambar-gambar ini tuh menceritakan sebuah cerita yang akan kita cocokkan dengan permasalahan orang yang bertanya. Dan ini sebuah gambar ilustrasi sebenarnya. Itu tadi. Jadi kalau ditanya saya ini apa? Mungkin saya belum akan berhenti bermetamorfosis dan saya akan terus melakukan banyak hal, tapi selalu koridornya paling kanannya sulap, paling kirinya adalah seni rupa. Gitu tadi. Selalu itu. Jadi emang semua yang dirimu lakuin sekarang berhubungan dengan seni ya, Mas, seni rupa.
semuanya? Ya nggak semua seni tari nggak ada, ya kan? Atau misalkan seni apa ya kalau seni tari, ya menyanyi juga nggak ada. Tapi kalaupun ternyata nanti memungkinkan untuk menggabungkan itu dengan ramalan atau dengan sulap atau apa, ya saya mungkin akan mau untuk melakukan. Even nanti mungkin bisa saja belajar nyanyi, belajar menari, tapi iya, tapi kan belum keluar nih. Tapi ini adalah satu hal yang saya inginkan. Tujuan utamanya adalah menyampaikan pesan kepada semakin banyak orang, intinya itu. Jadi gimana caranya agar pesan ini tersampaikan, orang tahu dulu, masalah nanti mereka mau lakukan atau tidak, ya monggo. Jadi dari semua ramalan yang pernah dirimu sampaikan, mau itu paling sering di YouTube ya, kita sering lihat dan sering viral dan sering trending, mana menurut dirimu yang paling berkesan? Berkesan pertama kali saat saya melakukan syuting YouTube pertama itu adalah meramalkan bahwa Jokowi akan memenangkan pemilu 2019. Ya, dan berhasil. Oh Mas Darko, tapi kan itu 1:2. Oke, kalau itu 1:2 masih kurang. Walaupun sebelumnya saya ini dikenal sebagai orang yang pernah meramalkan kematian almarhumah Juppe. Ya, yang saya nggak bangga karena itu kan suatu yang musibah kan. Nah, juga terulang saat Mbak Yu, saya tanya tentang Mbak Yu umurnya sampai kapan, ya kan, terus kemudian nggak sampai setahun dari situ almarhumah meninggal juga. Jadi kalau hal yang buruk itu saya nggak bangga meramalkan. Kalau yang Jokowi itu saya bangga. Nah, terus kemudian saat saya meramalkan di tahun depan akan ada seorang artis image yang positif, tapi akan tersandung kasus video porno. Terus kemudian muncullah 19 detik itu. Nah, terus ini belum yang termasuk bencana dan sebagainya ya kok ya. Dan yang terakhir sih kalau saya boleh katakan Leslar. Kan Leslar di mana-mana dirimu. Iya, Leslar itu karena saya meramalkan bahwa nantinya Lesti akan mencabut laporan. Dan ternyata benar. Iya, betul. Sebenarnya dirimu tuh bisa ngeramal gitu berdasarkan apa sih Mas? Apakah menganalisis suatu kejadian? Apakah memang menerawang dulu? Ini pada orang pada penasaran ramalanmu sebenarnya sering benar, sering terbukti dan trending. Semua breezers di sini sebaiknya duduk manis dulu karena ini akan agak berat. Tapi ini menarik. Saya yakin setelah kalian nonton ini kalian akan jauh tambah lebih pintar. Oke. Nah, jadi pernah tahu namanya perusahaan rintisan? Ya. Mungkin orang nggak terlalu ini. Ya. Kalau startup company tahu ya? Tahu. Nah, misalkan startup company itu seperti Gojek, ya kan? Nah, kenapa kok orang akhirnya itu mau membeli saham Gojek? Karena mereka tahu bahwa saham yang dibeli hari ini, setahun, 2 tahun, 5 tahun lagi, saham itu harganya akan naik. Kok yakin? Kenapa kok yakin? Atau misalkan ada sebuah perusahaan startup, kenapa disebut sebagai startup? Sebenarnya semua perusahaan dulu sebelum adanya zaman sekarang ini, dulu perusahaan yang dimulai pun misalkan ada orang jualan bebek di pinggir jalan, ya itu masuknya startup juga karena kan merintis usaha kan. Tapi kenapa kok sekarang itu mengalami penyempitan makna disebut sebagai startup? Karena apa? Karena value perusahaan itu tadi bisa dihitung dan bisa diproyeksikan ke depannya akan nilainya berapa kok. Jadi saat seseorang ini mau membeli saham atau membeli kepemilikannya atau menginvest di situ, mereka ini diberikan sebuah visi tentang masa depan. Nanti di tahun sekian, berapa tahun dari sekarang ini, perusahaan ini akan memiliki sekian akuisisi pelanggan, nilai asetnya sekian, dan mereka akan memiliki omset sekian. Sederhananya seperti itu. Kenapa sekarang bisa dilakukan? Karena saking canggihnya AI. Artificial Intelligence saat ini itu bisa untuk menghitung secara akurat dengan memasukkan semua data dan kemungkinan agar nanti kita tahu hasilnya akan seperti apa. Itu. Nah, saya melakukan ramalan dengan cara yang sama. Artinya butuh data, datanya dimasukkan, terus kemudian dianalisa menggunakan mesin kartu ini tadi. Dan dengan semua pemikiran dan perhitungan tadi keluarlah kesimpulan. Jadi sesederhana itu. Tapi ini menggunakan otak manusia, sedangkan kalau itu tadi menggunakan ya sebuah perusahaan konsultansi bisnis seperti Boston Consulting atau mungkin JP Morgan dan perusahaan-perusahaan yang sejenis seperti itu. Nah, kira-kira kerjanya seperti itu. Oke. Mungkin kalian perlu googling sesuatu setelah ini, di pause dulu, googling, balik lagi ke sini. Benar, jadi biar visi banyak. Iya. Mas, prediksi dong 2023 dunia entertainment itu seperti apa sih sesuai sama podcast aku nih tentang di belakang layar dunia entertainment. Dan mau tamu juga nih bentar lagi nih udah 2023.
Saya akan coba untuk prediksikan kira-kira dunia entertainment di 2023, tapi sama seperti hal-hal yang lain, ini perlu tumbal. Perlu sebuah nggak gratis gitu. Jadi harus dibayar dengan saya harus makan lagi. Oke. Mas ini bawa pulang deh banyak di rumah. Oh, ada di bawah? Ada. Bener ya? Bener. Mbak Inom mungkin boleh kali ya dikirim ya ke Mas Darko ya. Asik. Karena ini dilakukan guys, ini pagi-pagi syuting kita ini dan saya belum sarapan. Bener. Masuknya bisa nih. Mas Darko kayaknya 10 episode masuk dari ini bisa nggak sih Mbak Inom 10 episode di YouTube-nya Mas Darko? Mungkin nggak bisa karena meramal menggunakan kartu tarot. Gimana kalau meramal menggunakan produksi dia? Oh bisa. Jadi saya makan kebayangnya apa gitu ya? Minum dulu saya dia. Bisa banget Mas Darko masuknya. Mbak Inom. Prediksi Mas. Ini udah ada tumbalnya udah kan? Diacak dulu. Acak kocok. Kocok. Kira-kira dunia entertainment seperti apa? Kadang ada orang yang nanya loh, kok dikocok terus yang ngambil ke orang lain? Nggak masalah juga sebenarnya. Nggak apa-apa. Ini apa yang ngambil? Iya, ambil. Bebas. Mana aja. Satu kartu dulu. Mau nanya apa? Yang lain itu yang malah yang dipegang. Oh, ini pegang. Ini taruh dulu. Okay. Mau nanya apa? Aku mau nanya kira-kira 2023 ini apalagi yang viral di dunia keartisan, Mas? Oke. Apalagi yang viral. Kalau tahun kemarin yang viral ini kan ada misalkan ya yang terakhir kan kejadian antara Rizky Bilar dan Lesti itu. Iya. Terus apalagi ya kemarin itu? Oh, Dewi Persik akhirnya bercerai. Itu ramalan dirimu juga tuh. Iya, betul. Nah, tapi ya saya nggak enak kalau yang buruk-buruk kayak begitu deh. Terus pokoknya banyak artis viral banget tahun 2022 ini bermunculan kayak yang Kamu Nanya, Bonge, Citayam. Oh iya, kalau itu kan selebriti dadakan ya. Banyak fenomena selebriti dadakan lah 2022. Oh iya, Farel Prayoga termasuk ya, yang tiba-tiba terkenal ya. Nah, coba dibuka kok. Oke. Ini apa? The Seven of Wands. Kalau fenomena artis dadakan sebenarnya ini masih akan tetap muncul walaupun nggak akan sebanyak sekarang. Nanti kita akan baca di kartu berikutnya. Tapi yang saya lihat di sini adalah adanya sebuah upaya dari artis-artis yang lama untuk mempertahankan reputasi mereka dengan melakukan satu hal, tapi akhirnya ini malah jadi bumerang. Mungkin kalau saya lihat ini semacam dengan apa yang terjadi dengan Mbak Imbuang kemarin. Kasus Leslar naik terus kemudian dia dalam tanda kutip ngeprank polisi. Nah, ini satu hal yang kalau saya lihat itu akan terjadi. Dan ini malah sayangnya dilakukan oleh artis yang senior, artis besar yang terus kemudian mereka melakukan apakah ini settingan atau apa, tapi akhirnya malah berbalik ke menyerang dirinya. Jadi sesuatu yang malah akan buruk. Nah, ini disayangkan sekali karena ya memang di dunia keartisan kita harus mempertahankan reputasi ya, tapi tidak dengan melakukan segala cara. Dan ini adalah satu hal yang kalau saya katakan sebenarnya tidak ya kurang terpuji ya, walaupun apa yang dilakukan sebenarnya sah-sah dan halal-halal saja dan nggak bisa dibilang ini juga salah. Tapi ini satu hal yang kalau sebenarnya masih banyak cara yang lain agar bisa tetap bertahan di dunia entertainment tanpa melakukan hal-hal yang kontroversial seperti ini. Itu. Ini yang kira-kira akan mendominasi banyaknya hal-hal yang akan terjadi sehingga kalau nanti kita lihat siapa pacaran dengan siapa atau siapa ribut dengan siapa, jangan langsung percaya karena itu bukan bisa jadi, pasti sebuah cara agar mereka ini bisa bertahan. Betul. Jadi kayak dipasang-pasangin nih, dipasangin nikah sama siapa padahal nggak cocok. Wanitanya jauh lebih tua, prianya seperti ini atau apapun kayak nggak cocok, orang tuh jadi kayak ini nanti jadinya kayak yang kemarin nih, kayak gitu. Nggak masuk akal soalnya. Kayak mungkin kalau kemarin ya ini maaf tapi ya saya melihat ini kan satu hal kreatif tapi disayangkan orang-orang itu percaya kayak Marcel Widianto dan Celine ya. Kalau sebagai hiburan ya nggak apa-apa, cuman yang saya heran sampai mereka itu jadi fans yang fanatik terus pengen itu terjadi kan kasihan gitu loh. Tapi itu sebenarnya masih lebih positif ya. Yang ini nanti ini yang nggak positif kalau menurut saya. Siapa Mas kayak inisial artisnya yang nggak positif? Nah, saya itu tuh kayak anti menyebut inisial, karena jadi fitnah nanti. Itu kepercayaan saya sendiri ya. Jadi mohon maaf kalau orang lain mau menyebutkan, tapi monggo. Tapi artinya sebelum itu terjadi, saya nggak mau menghakimi dengan mengatakan inisial karena bisa jadi akhirnya karena menonton ramalan ini dia mengurungkan niatnya. Oh iya bisa masuk akal. Gitu. Itu kira-kira. Ambil lagi, kamu mau nanya apa lagi? Ini yang paling kayaknya aku penasaran sih karena dirimu kemarin kan viral sama ramalannya Leslar.
aku tuh penasaran kira-kira kan sekarang nih bener-bener berdua nih bener hilang Mas di dunia entertainment. Terutama Lesti ini banyak banget diminta kan supaya balik lagi ke ini. Yeah. Kira-kira 2023 Lesti ini comeback nggak sih Lesti dan Dilar yang comeback? Apa Lestinya aja yang comeback? Apa dua-duanya hilang? Oke, yuk kita akan lihat. Ambil. Tunjukin. Oke, ditaruh dulu yang lainnya. Oke, diarahkan ke sana. Jadi yang ngambil kartu bukan saya loh ya. Kalau ada apa-apa silahkan nanti fans Leslar ya Bris IG-nya namanya adalah Oke. Seharusnya King of Pentacles ini adalah kartu yang positif. Oke. Dan sebenarnya ini adalah sesuatu yang positif. Tapi dari sini kita akan tahu bahwa sebenarnya ini tentang uang. Ini tentang kebutuhan untuk hidup. Dan bagaimana ternyata dalam banyak hal itu akhirnya kita melakukan hal yang tidak kita inginkan, bukan demi uang ya, tapi karena sudah terjerat dengan uang itu tadi. Oke, itu kata-katanya begitu dulu. Terjerat banyak kontrak yang nominalnya besar. Yang ngomong bukan saya loh. Kalau manajer ngomongnya kontrak mulu. Enggak, itu karena kan nonton tayangan saya kan kemarin kan. Tapi memang itu yang terjadi. Jadi kalau saya pikir saya masih tetap mencurigai. Oke ya, mencurigai ya di sini. Menduga bahwa saat ini hubungan pernikahan mereka pun itu terkesan dipaksakan. Masih ada ini dipaksakan karena hal-hal itu tadi. Oke, ini akan jadi positif dan negatif. Jadi fans Leslar jangan langsung marah dulu. Saya akan ceritakan negatifnya dulu. Artinya, dasar mereka saat ini bersama itu bukan dasar karena mereka kalau masih saling mencintai iya. Tapi kepercayaan di antara mereka ini sudah hilang kok. Saya rasakan itu. Dan mereka ini kayaknya masih menjaga-jaga satu sama lain. Nah, itu dari kondisi mereka berdua saja. Dari luar, hal ini pun itu membuat apa yang terjadi ini tadi semakin kuat. Misalkan, persepsi publik yang selalu menganggap kalau Rizky Bilar ini sudah, ya ceritanya dalam tanda kutip jahat, udah terus saja seperti itu. Padahal, saya pikir nggak ada yang salah dengan apapun yang mereka komentari. Misalkan, naik mobil ngebut terus kemudian diprotes sama warga, itu saya juga pernah, orang lain juga pernah seperti itu. Istri bawa tas banyak terus kemudian di belakang kita nyusul nggak bawa tas, saya juga pernah seperti itu. Kejadiannya waktu itu istri saya lagi buru-buru, anak saya di dalam, itu harus segera dibawa, sedangkan saya harus nata mobil. Nah, dan wanita dan pria ini kan ya, sekarang kan era kesetaraan gender dan semuanya. Dan nggak apa-apa juga mereka seperti itu aja disalahin gitu loh. Jadi kalau saya pikir ya apa yang dilakukan oleh Rizky Bilar kemarin tidak kita tidak kita benarkan, itu juga kita sayangkan, tapi kasihan juga kalau dia terus dihujat cuman gara-gara apa yang dilakukan kemarin gitu. Dan ini akan terus terjadi selama dia ini masih jadi suaminya Lesti. Atau dia jadi suaminya Lesti dan diketahui oleh orang. Sehingga cara satu-satunya memang sekarang seperti ini. Dengan tiarap dulu, nggak mengupload atau menyebarkan apapun. Karena akan Rizky Bilar akan tetap salah gitu. Padahal ya secara manusia dia manusia biasa. Berbuat salah itu wajar. Dan kalaupun kita mau jadi misalkan sedikit membela ya. Dengan apapun yang dilakukan kemarin itu. Bukan artinya membenarkan kan. Tapi artinya kan kadang ada orang yang memang dia ini orang, saya bicara orang lain ya. Temperamental tapi dia tuh nggak sadar. Maka dari itu dia perlu untuk pergi berobat untuk menyembuhkan itu tadi. Nah, artinya kita nggak bisa juga dong menyalahkan orang karena sesuatu yang mungkin saja dia ini tidak sadari. Kecuali kalau seandainya dia melakukan dengan intensi yang terus berulang-ulang dan ingin melakukan sesuatu seperti itu, menyiksa atau apa. Kembali saya nggak ngomong ini ya, tapi ngomongin orang lain ya. Jadi kalau saya pikir yuk kita lihat ini secara proporsional, tapi mau bagaimana lagi di dunia keartisan, image itu penting sekali. Image itu adalah apa yang diingat orang, udah itu aja. Nah kalau diingatnya itu mau kita jungkir balik, itu merubah image itu lebih sulit lagi. Jadi inilah yang saya katakan bahwa ini adalah King of Pentacles, melakukan semuanya demi uang. Bukan artinya mata duitan atau apa, tapi kalau mereka tidak melakukan ini pilihannya adalah uangnya akan didapatkan atau hilang sama sekali. Dan kalau hilang sama sekali otomatis kebayang ya kayak misalkan
Kalau misalkan kalian mungkin berpikir, kenapa sih orang itu misalkan punya pabrik, tapi kenapa utangnya kok sampai puluhan miliar? Dia kan tinggal tutup pabriknya, jual terus untuk bayarin utangnya. Nah kalau pabriknya ditutup terus orang-orang pegawainya nggak bisa kerja gimana? Ya. Itu kan pemikiran orang nggak nyampe ke situ gitu loh. Leslar dengan semua ini dan apa yang terjadi dan bagaimana jutaan orang ini sudah mengikuti mereka. Kalau ini sampai berakhir seperti ini, orang-orang pun ini kan akan ada yang patah hati, ada yang kemarin aja ada yang bilang, gue benci banget sama Rizky Bilar karena sejak kejadian itu emak gue sering bengong, akhirnya yang nyuci sekarang gue. Nah itu ada orang yang sampai kayak begitu gara-gara emaknya ngefans banget sama Leslar ini tadi. Jadi artinya adalah kasih mereka kesempatan untuk perbaiki. Kalaupun ternyata memang nggak bisa, ya sudah. Tapi at least kasih kesempatannya dulu. Tapi saat ini mereka ini dalam posisi ini tadi. Kalau diterusin, ya itu sebenarnya mereka juga nggak pengen mungkin, tapi itu harus dilakukan karena mereka udah taken kontrak. Tapi kalau mereka harus berhenti, itu pun juga akan ada banyak hal yang akan terus kemudian merugi karena itu. Itu sih. Dan ini sebuah dilema kalau menurut saya. Dan kalaupun saya diposisikan sebagai Rizky Bilar atau Lesti pun, saya juga pasti akan pusing. Jadi 2023 mereka kira-kira bakal muncul lagi di layar kaca. Oke. Kalau saya katakan dari kartu ini, kemungkinan nanti pas Lebaran itu atau mungkin dekat-dekat menuju ke sana itu akan ada kemunculan mereka. Masih agak lama ya. Ya, tapi sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran. Tunggu nih, fans Leslar. Sebelum Lebaran akan ada kemunculan mereka di televisi. Tetapi please jangan dihujat atau apa, karena ini pun mereka melakukan karena tugas mereka gitu loh. Mungkin saja mereka memenuhi kontrak yang mereka sudah tanda tangan sebelumnya. Nah, seperti itu. Tapi ya ini makanya kondisinya tuh nggak semudah kalau ya udah kalau KDRT pisah aja dan sebagainya. Makanya ini kan kenapa kok kemarin itu bikin laporan terus kemudian dicabut lagi ya? Ya karena menjadi Lesti itu nggak gampang. Setuju. Itu sih kalau menurut saya. Akankah? Yes, akan. Sebelum Lebaran bahkan mereka akan muncul di publik. Di publik itu di TV ya, bukan di sosial media ya. Nah, apakah mereka akan berkiprah kembali? Itu yang saya ragukan. Jadi kayaknya kemunculannya ini cuma kayak mengobati kangen, atau kalau enggak karena ada tawaran yang sangat besar dari televisi, yang mana itu akan mungkin memberikan sebuah benefit dan value untuk mereka bisa menutup apapun yang terjadi itu tadi. Tapi aside from that, itu kalau menurut saya mereka berdua kayaknya lebih condong kepada apa yang kayak kita dengarkan, mereka pengen pindah ke Jepang, bikin apa dan sebagainya. Itu kayaknya diantara banyak sekali alternatif yang kemungkinan akan dilakukan dan mulai dieksekusi di 2023. Kita tunggu nih fans Leslar siap-siap sebelum menjelang Lebaran kita melihat semoga ya. Ya, tapi ingat ya, kalimat dan kata-kata saya tadi jangan dipotong-potong. Ya. Kalau dipotong-potong pasti akan jadi, saya cuma takut mereka lihat terus mereka darah tinggi terus stroke gitu loh. Iya kan. Di TikTok tuh potong-potong. Pokoknya ini ada time code-nya. Nah, kalian nonton coba di channel Breeze Entertainment. Oke, sama satu lagi nih mungkin Mas ya. Satu lagi makan dulu dong. Iya, makan lagi, ayo habisin CDA-nya. Emang CDA the best. Oh ya, kalian juga bisa lihat ya semua resep-resep menarik dari CDA lainnya di akun sosial medianya CDA, mau di IG, TikTok, Facebook, YouTube, pokoknya di @CDA-Seafood. Oke. Ini yang aku mau tanyain tentang jodoh. Kalau jodoh di luar, selesai konten. Kalau Rans Entertainment kayak Raffi Ahmad kan karirnya tuh terus nggak berhenti dari dulu tuh stabil banget kan. 2023 masih terus bersinarkah seperti biasanya, dan apalagi sekarang ada Cipung, anaknya yang lucu banget, katanya dia calon bibit artis pengganti Raffi Ahmad berikutnya, dia bilang kayak gitu. Gimana Mas kayak 2023? Wah, ini kartu yang memang jadi kartu Two of Cups itu menunjukkan bahwa ini saya katakan ya untuk semuanya, pernikahan dan pasangan yang tepat itu akan memberikan sebuah, kalau saya kira, penghidupan dan kehidupan yang baik untuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Memilih pasangan jangan hanya berdasarkan perasaan cinta atau sayang. Kita harus memikirkan jauh ke depan banyak hal yang akan mempengaruhi kita. Ternyata tidak hanya diri kita yang akan menikah, tapi keluarga kita, kita pun menikahi keluarganya, menikahi hidup orang itu, menikahi penyakitnya, menikahi hutangnya, menikahi kelebihannya, kekurangannya, semuanya. Nah, kita tahu bahwa dari semua ini,
sebenarnya dari kemarin sebut Raffi Ahmad. Sebenarnya yang bikin hoki itu Nagita. Kalau Raffi Ahmad salah pilih istri, Raffi Ahmad nggak akan karirnya kayak sekarang. Nggak hancur. Karirnya akan bagus tapi nggak sebagus sekarang. Ya, saya pikir ini Raffi pun pasti akan setuju. Dia tepat memilih seorang wanita yang, ya, Nagita cantik, terkenal dan kaya raya. Tapi bukan hanya itu. Jauh di dalam dirinya ini dia adalah seorang wanita yang memang, ya kebayang kita melihat kayak dulu ada almarhum Pak Harto ya. Itu saya pikir dia akhirnya bisa menjadi presiden luar biasa itu karena Ibu Tien Soeharto. Pak B.J. Habibie. Yang jadi luar biasa karena Bu Ainun. Dan ini terbukti setelah istrinya meninggal dunia, karirnya redup dan usianya juga nggak lama dari itu tadi. Jadi kita tahu bahwa memilih wanita yang tepat untuk pria dan wanita pun memilih pria yang tepat itu akan mengkatapult, membuat bisnis kita itu terlompat jauh sekali. Jadi saya katakan kalau pertanyaannya iya atau tidak itu nggak butuh peramal. Kita akan tahu ini akan jauh lebih bersinar lagi. Raffi Ahmad karena sekarang mereka merambah dunia properti. Oh iya. Iya. Dan ini ini sesuatu yang besar. Mereka ini benar-benar unstoppable. Dan dengan lahirnya ini tadi Cipung itu bukan membuat mereka ini semakin terkenal, tapi Cipung ini adalah gongnya gitu loh yang akan memberitahukan bahwa nih loh keluarga yang bagus akhirnya juga menghasilkan keturunan yang bagus. Bener itu loh, aja. bibitnya bagus semua loh. Iya, jadi bukan karena Cipung ini lahir dari artis terus kemudian jadi artis, bukan. Artis pun ada banyak. Nah, ini kita jadikan sebuah contoh nih. Jadi artinya di sini adalah alasan-alasan untuk pria ini akhirnya jangan terus kemudian berselingkuh atau bercerai lagi dan sebagainya karena wanita yang mendampingi kalian ini adalah wanita yang saat ini akan memberikan itu tadi pengaruh dan juga satu apa ya kalau kita bilang itu satu energi yang luar biasa yang akan menemani dan juga membuat hidupnya itu akan berubah. Nah, ini yang saya lihat itu dari jadi bukan tentang Raffi tapi tentang Nagita. Nagita ini benar-benar hoki berarti buat keluarga dari. Ya, dan kalau saya pikir ini akan jadi luar biasa. Bahkan kayak kemarin semua yang diundang ke sini pun itu ini adalah bukti bahwa orang-orang biasa yang akhirnya deket itu ya kecipratan paling basah gitu loh. Iya kan? Benar. Nah, dan kemudian agak jauh dan ya kita pun sekarang ngebahas ini penontonnya pun juga ada banyak. Iya, jadi kan kalau kita kita katakan ya persatuan mereka ini luar biasa dan juga satu hal yang akhirnya kita harus tahu ini adalah ini bukan karena Raffi Ahmad dan Nagita loh. Kalian pun juga bisa meniru dan kalau kalian melakukan tips yang sama ya kalian akan mendapatkan rezeki yang sama. Jadi berhati-hatilah memilih pasangan. Kuncinya itu kan. Pasangan itu menentukan. Ya kalau berhati-hati semua orang berhati-hati, tapi intinya adalah siap-siaplah untuk menerima apapun. Kalau kalian memang pengen hidupnya enak, ya memilihnya itu harus dengan lebih teliti lagi. Pakai logika. Ya pakai logika. Dan enggak juga pakai logika aja kok. Tetap harus pakai perasaan. Tapi maksudnya di sini itu adalah jangan sampai nanti kita itu akhirnya ini terjebak ke dalam sebuah hal yang akhirnya kita sesali. Tapi kalau seandainya memang nggak menyesal dengan apapun yang dipilih ya nggak apa-apa juga. Tapi apakah kita akan di sini itu merelakan kehidupan kita ini tadi yang seharusnya bisa menginspirasi orang lain, yang seharusnya kita sampai di titik ini karena ya sama kayak Raffi Ahmad ya, mulai dulu dari nol bahkan kalau saya nggak salah baca tuh SMA pun dia nggak sempat lulus ya. Sampai lulus SMA. Sampai lulus SMA ya, Raffi ya. Nggak kuliah ya. Jadi kan kalau kita bilang pendidikannya nggak tinggi, tapi dia ini akhirnya bisa meng-hire orang-orang yang S2, S3, bahkan gajinya itu mungkin mau digaji berapa ratus juta pun Raffi akan nih seperti itu. Itu karena akhirnya dia memvalue. Dia ini menghargai perjuangannya dulu dari bukan siapa-siapa hingga dia sekarang di titik ini. Karena apapun tikungan yang kita pilih, apapun pilihan yang kita buat, itu akan bisa meneruskan semuanya, membawa kita lebih tinggi, atau membuat kita hilang, dan semua yang kita kumpulkan ini akan benar-benar lenyap sama sekali. Ya, setuju banget sih aku. Itu. Ya. Nah jadi ini kalau kita bicara, Raffi Ahmad ini memang kita bisa jadikan contoh. Tidak hanya kepada orang-orang yang menyukai mereka. Nggak suka pun, maksudnya nggak menggemari ya, nggak ngefans ya. Saya pun juga sama mereka berdua ya biasa gitu loh, nggak ngefans gitu. Kalau sama kayak Deddy Corbuzier itu kan ngefans karena pola pikirnya bisa begini dan sebagainya. Tapi saya mengagumi dan banyak belajar dari pasangan ini, Raffi Ahmad, Nagita Slavina. Luar biasa.
2023 kayak banyak kejutan-kejutan seru nih di dunia entertainment ya Mas ya. Dan walaupun nanti dikatakan akan resesi, saya katakan bahwa resesi ini bagus kok. Loh kenapa kok bagus? Karena artinya setelah resesi ini akan ada sebuah kondisi ekonomi yang tinggi. Iya. Daripada kita terus tiba-tiba nanti ekonomi ini sudah menanjak tinggi tapi kita baru sadar gitu loh. Mendingan kita dikasih tahu akan ada resesi, akan ada. Jadi resesi itu sebenarnya bukan yang titik terendah. Tapi kalau misalkan lembah itu kita udah turun, nah kita ini menanjak. Artinya jalannya pelan, agak lama, mesinnya akan ngeden gitu, tapi ini menuju ke puncak. Dan puncak itu akan terjadi di 2025-2026, menuju ke 2030 nanti kok. Kita harus selalu siap berhati-hati dong berarti Mas ya. Hati-hati setiap saat, tapi ini adalah kesempatan menyalip di tikungan. Nah, jadi untuk kalian semua, kalau ada yang cowok-cowok nih, para breezer semua di sini, yang misalkan naksir, nah siapapun itu tadi, misalkan cewek punya pacar, bisa jadi kondisi mereka sedang tidak hangat, bisa kalian tikung. Nah, tapi kalian harus siap langsung datang, siap nikahin, bawa mahar, dan kalau ternyata nanti tiba-tiba diminta untuk menyerahkan sertifikat rumah, ya harus siap. Nah. Siap. Halo Yesi. Siapa Dono ya cowoknya ya? Iya, Dono. Oke. Mas, titik terendah dirimu dalam berkarir di dunia entertainment atau mungkin juga dalam berkonten di YouTube juga sampai sekarang kan YouTubemu sering viral. Apa Mas yang paling menurut titik terendah? Sebenarnya malah surprisingly saat-saat ini adalah titik terendah. Kalau dalam karir dan hidup. Karena kan pandemi kemarin itu ya untuk pengamen-pengamen seperti saya dan yang lain itu panggung ini kan tutup. Panggung tutup dalam artian kalau TV itu jangan salah paham ya, TV ini kami pergunakan sebagai sarana promosi. YouTube pun juga demikian. Kami mencari uang itu memang di acara-acara corporate atau di acara-acara yang memang meng-hire kami secara profesional dan membayar secara full payment. Nah, itu tidak ada kok selama 2 tahun. Iya sih ya. Dan for your info, di tahun 2018 dan 2019 itu memang ekonomi sudah mulai merosot. Jadi saat itu ekonomi mulai merosot, saya mulai kayak waktu itu 2 mobil terus kemudian jadi cuma 1. Mobilnya pun akhirnya saya jual, saya pun beli mobil second bukan mobil baru kayak yang sebelumnya. Nah tapi terus begitu pandemi menghantam, karyawan saya lay off, kantor itu saya tutup, dan selama 2 tahun full itu saya nggak ada pemasukan sama sekali. Cuman makan dari tabungan dan syukurnya ada seorang partner, ini adalah teman lama saya, akhirnya jadi partner bisnis saya, percaya sama saya dan meminjamkan uangnya. Dan kami hidup ya dari uang yang itu saja gitu loh. Nah kami rasakan bahwa ya akhirnya kehidupan ini memberikan tantangan kepada kita. Tapi saya menganggap ini sama kayak tahun 2011 hingga 2013 tahun lalu itu saat saya mengambil sekolah pasca sarjana, otomatis saat itu pun pekerjaan pun terganggu, kehidupan di Jakarta pun terganggu karena harus bolak-balik ke Bandung. Tapi saya pergunakan itu sebagai sebuah ya waktu untuk berkontemplasi, mencari tahu apa sih nextnya, bagaimana sih menghadapi ini semua, dan yang pasti kita tahu bahwa dalam hidup itu memang nggak selalu selamanya suka. Iya, setuju. Tapi di dalam duka pun kita menikmati banyak hal, ya kayak misalkan ini tadi, saya pas nelponin orang-orang untuk meminta bantuan, apakah mereka memiliki pekerjaan atau misalkan ada, yang saya cari banget itu waktu itu adalah talangan dana. Untuk karena kan kayak acara TV ini bayarannya kan lama, atau uang-uang saya yang sebelum pandemi ini orang-orang ditagih nggak mau bayar ini kan, saya harus cari talangan dana kan. Nah itu yang saya butuhkan dengan menghubungi orang-orang, akhirnya saya diberi bantuan. Walaupun juga pun talangan dana pun itu banyak yang belum saya kembalikan juga karena kondisinya akhirnya belum 100%. Jadi sudah terbuka tapi semuanya ini masih berjalan dengan ya itu tadi. Tapi kalau secara karir saya nggak melihat ini sebagai sebuah kejatuhan karir karena secara skill saya juga bertambah, secara pertunjukan saya juga bertambah variasinya, tapi banyak hal yang saya pikir ya akhirnya harus agak sedikit pelan dan mendingan di saat pelan itu kita mempelajari sesuatu yang lain. Itu. Tapi kalau yang hal-hal yang sifatnya itu tadi titik terendah dalam pekerjaan dan hidup ya, saya pikir ya di saat-saat seperti ini. Pandemi ini. Iya, pandemi ini. Tapi kalau dalam diri berkonten Mas, misalkan dirimu sering ngeramal artis-artis di YouTube, dirimu pernah nggak dimarahin sama artisnya terus kepikiran Mas? Oh. Kan dirimu kan ngeramal bener ngomong sendiri kalau di konten YouTube. Oh kan? iya. Besar semua lagi yang viral. Iya ya.
Pernah dong. Stres nggak, Mas? Deddy Corbuzier itu yang paling Iya, besar ya kan, kan. itu viral kan. Master Deddy Corbuzier itu pernah tuh memarahi saya. Bahkan saat Master Deddy Corbuzier marahin, Gus Miftah ikut marahin saya juga saat itu. Nah, Luna Maya pernah. Iya. Igun juga pernah. Ya, Ruben Onsu juga malah pernah menelpon saya langsung. Tapi marahnya itu, semuanya ini marah yang sifatnya itu enggak marah terus udah. Tapi memberikan saran. Itu yang saya suka dari sahabat-sahabat artis ini tadi. Jadi dia ini tahu bahwa saya itu nggak bermaksud seperti itu. Akhirnya mereka memberikan kesempatan, gimana kalau lu sekarang bikin gini. Nah itu yang saya itu merasa tersanjung, happy. Dan ini memang orang-orang luar biasa yang semua itu orang yang udah jadi artis sebelum saya jadi artis gitu loh. Dan saya banyak belajar dari mereka ini tadi. Dan hubungannya pun alhamdulillah masih baik sampai sekarang. Masih baik. Iya. Jadi malah jadi makin belajar ya Mas ya. Makin belajar iya. Dan saya tahu bahwa apapun itu saya tetap saya yang salah. Karena kan saya yang memakai nama mereka. Saya membahas tentang mereka ini tadi. Dibilang pansos ya jelas pansos. Tapi tetap tujuan saya di sini itu memberikan edukasi. Nggak terus menjelek-jelekan mereka ini tadi. Oh yang terakhir Natalie Holzer. DM waktu itu. Dia nanya gimana ya waktu itu, Bang atau Om gitu kok ngebahas-bahas tentang aku terus, aku keberatan loh gini-gini. Akhirnya aku bilang ya sudah kalau gitu aku turunin semua. Nah jadi saya nggak akan bahas kecuali wartawan nanya ya seperti itu. Ternyata ada sudah di belakang layar dibalik konten YouTube. Iya. Ada hal seperti ini juga yang kita ada di belakang layar. Ada dan itu yang saya ceritain yang artis-artis besar ya. Kalau yang artis-artis yang belum seviral mereka ya ada juga. Tapi kan kalau saya ceritain juga kalian nanti saya yang pakai datanya juga kan ini nonton. Iya. Tapi dia pernah drop nggak sih kita digituin enggak? Kalau dibilang drop saat itu bukan kecewa ya, tapi lebih ke introspeksi ke diri saya. Waktu itu apa ya, kenapa ya saya kok kepikiran buat bicara itu. Di titik mana akhirnya mereka ini perlu untuk menelpon saya. Karena itu jauh sebelumnya selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun saya udah membahas tentang itu. Tapi kenapa baru sekarang mereka merasa itu perlu untuk disampaikan gitu. Itu yang saya jadikan sebuah introspeksi dan agar ini jadi satu hal juga yang saya bisa kalau saya pikir berhati-hati membuat satu konten di kedepannya. Dan bahkan siapapun, mau Lesti, Rizky Bilar, atau mau siapapun kalau mau menelpon saya keberatan, ya saya akan hentikan. Nggak masalah. Tapi mohon disampaikan juga apa yang sebenarnya karena saya tidak pernah dan tidak akan pernah menjelek-jelekan. Yang sifatnya itu opini pribadi. Saya selalu melihat ini agar saya ini bisa menyampaikan sebuah pesan kepada masyarakat agar mereka tidak terbutakan oleh, karena sekarang ini kan dunia keartisan itu tuh kayak nyatu. Nyatu dalam artian itu persona panggung mereka itu diadopsi juga ke kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau mereka ini dilihat oleh penggemarnya, sedangkan apa yang terjadi di sehari-hari ini adalah sebenarnya sebuah rekayasa, kan kasihan ke orang-orang ini berusaha meniru. Kayak misalkan nih, saya datang nih, Fortuner lu keren tuh, gue bayarin deh ya. Nih, ntar gue transfer ya, gue bawa pulang. Kan sebenarnya cuma tuker-tukeran mobil kok. Nggak dibeli beneran gitu loh, sultan-sultan itu tadi. Nah kalau orang percaya terus mereka merasa ini mereka pengen beli mobil, kan nggak gitu juga. Nah saya ingin menunjukkan batas itu tadi loh. Kalian tahu mana yang hiburan, kalian tahu mana yang real, dan jangan mudah percaya. Dan yang paling penting adalah mereka tuh artis, lo bukan. Jadi jangan kayak begitu gitu loh. Itu aja. Kan takutnya kan ada orang lihat, wah ini kawin cerai, mereka mau kawin cerai, ya habis duitnya. Dan yang perlu ditekankan juga sebenarnya ini kejadian hal semacam ini nggak hanya di dunia artis aja, karena kita public figure terekspos, ini membuat kita seolah-olah seperti itu. Betul. Kan? Dan apa yang terjadi di dunia keartisan ini adalah satu hal yang kalau saya pikir akhirnya itu memberikan dampak yang luar biasa. Kayak misalkan kemarin itu kejadian yang dialami oleh Leslar, pasangan Leslar. Ya, di luar itu akhirnya pengadilan memutuskan apa dan akhirnya Lesti juga meminta Rizky Bilar kembali. Tapi saat itu ramalan yang datang ke saya untuk dibacakan masa depannya dan itu semua hampir tentang KDRT. Akhirnya mereka ini berani speak up. Nah itu loh, ininya tuh sebesar itu pengaruhnya itu tadi. Jadi kebayang nggak kalau misalkan kayak kemarin itu Dewi Persik akhirnya bercerai. Terus banyak orang-orang yang selama ini merasa sama suami mereka dizolimi udah bertahun-tahun, mereka berani speak up, mungkin mereka akhirnya berani mengajukan gugatan cerai. Nah jadi hati-hati sekali.
Yang ditakutkan adalah kalau itu kan yang hal-hal yang positif atau apapun. Tapi kalau hal yang negatif yang terus terjadi, itu yang saya takutkan nanti terus kemudian ditiru. Kayak misalkan artis yang suka tiba-tiba berkoar-koar menceritakan aib orang dan sebagainya. Nah ini kan kalau ditiru emak-emak terus mereka merasa, oh nggak apa-apa kalau memang ini sesuatu kebenaran yang harus diungkapkan. Ya nggak, caranya nggak gitu juga gitu. Kayak gitu sih kok. Oke, kita banyak dapat cerita yang banyak banget tentang podcast Belang Raya ini dari Mas Denny Darko. Cerita di Belang Raya kita dapat juga tentang prediksi di 2023-nya juga dapat banget. Thank you banget Mas. Siap. Mau sharing di podcast Belang Raya aku. Semoga Mas Darko juga sehat semua 2023. Amin. Kita bersinergi bareng ya Mas ya. Amin. Siap kok. Mas 8 tahun 2023. Iya makanya. Karena kalau saya tambah kaya, dirimu juga tambah kaya. Amin. Harapan dong, harapan 2023. Apa? Harapan. Oke. Tanya Mas Denny. Harapan Mas Denny Darko untuk 2023 apa? Harapan 2023 ini kita tahu bahwa dengan penyakit COVID ini kita tuh nggak bisa sendiri. Kita sakit bareng, sembuhnya sembuh bareng. Dan begitu pula dengan ekonomi dan hal-hal yang lainnya. Ini adalah cara Tuhan menunjukkan bahwa kita manusia itu harus berkolaborasi. Melakukan semuanya bersama-sama, tidak sendiri-sendiri lagi. Dengan terkoneksinya setiap manusia, dengan kalian menonton konten ini dan sebagainya. Ini adalah saat yang tepat untuk kalian coba datang ke rumah tetangga samping, kiri dan kanan, depan, di balik rumah kalian untuk tahu apa yang bisa kalian kerjakan bersama-sama. Dan dari sini sepertinya apapun itu, mau resesi, mau ada jurang ekonomi dan sebagainya, kita akan bisa rubah itu dan hadapi menjadi sesuatu yang berarti. Amin. Thank you banget Mas Denny Darko. Sama-sama. Sukses terus 2023. Terima kasih kok semuanya. undangannya. Jangan lupa subscribe, komen, kira-kira bisa mau di belakang layar siapa lagi atau cerita apa lagi yang mau dengar ceritanya. Jangan lupa juga tonton konten kita di Versus Podcast Belakang Layar, Mabar, itu semua udah tayang di semua penerbangan Lion Air, Batik, grup-grup Lion, di pesawat, pokoknya style aplikasi Tipper, nonton Bis Entertainment. Bye-bye.